masuk pada ayat ke 24 atau selanjutnya ayat ke 26 ya. Kemarin di ayat yang ke 24 faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah pun menghukumnya dengan adab di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah penciptaan kalian yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha, dialah Allah telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan Allah menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi Allah hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternak. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, faqad tarakatil ayatul mutaqaddimah atharan balighan fil nufus. Ayat-ayat tentang kisah ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, maka ini meninggalkan bekas di dalam jiwa yang bersih ketika membaca ayat-ayat tersebut. Tapi siapakah yang bisa mengambil pelajaran? Tidak semua orang, Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun dikisahkan bagaimana kisah Fir'aun ya, bagaimana kisah Nabi Musa ya, bagaimana kekejamannya Fir'aun, bagaimana kesombongannya Fir'aun ya. Sebaliknya bagaimana Nabi Musa berdakwah dengan lembut. Maka di situ terdapat pelajaran yang luar biasa. Seharusnya jiwa manusia itu terpengaruh ya, tapi ternyata apa? Tidak semua bisa mengambil pelajaran ya. Siapa yang bisa mengambil pelajaran? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi di ayat ke-26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran ya. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang takut ya. Bagi orang yang takut. Falanatil qulub wa tahayyat lil ijtibah, hati yang takut itu maka dia akan siap untuk menerima pelajaran selanjutnya, siap untuk mendapatkan nasihat-nasihat, mendapatkan ilmu-ilmu. Hanya ayat-ayat selanjutnya ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keagungannya ya. Kisah Fir'aun tadi menjadi pelajaran ya, agar jangan sampai kita sombong seperti Fir'aun ya, sampai menentang Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa idza bil ayati ba'daha taqdhimu fil qulub barahin
ayat-ayat selanjutnya Allah mendatangkan bukti-bukti, tanda-tanda keagungannya yang langsung menancap di dalam jiwa-jiwa manusia. La tamliku amamaha ila an takhda'a wa tu'min, yang mana di hadapan ayat-ayat tersebut seorang hamba akan tertunduk dan tidak ada jalan baginya kecuali harus tunduk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluha barahin lil iman wal ittiba', yang mana semua ayat-ayat tersebut adalah bukti-bukti agar kita beriman dan mengambil pelajaran. Zaka burhanun waqi'iyun, yang mana sebelumnya pelajarannya berupa realita, ya, asosiun, kisah nyata yang terjadi, ya. Wahada burhanun kauniyun hissiyun, sedangkan pada ayat-ayat selanjutnya ini adalah bukti-bukti alam, ya, penciptaan alam, ya, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Kalau sebelumnya apa? Cerita, Pak, ceritanya Fir'aun, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-27, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. A'antum, apakah kalian, asyaddu khalqan, lebih berat penciptaannya, lebih hebat penciptaannya, amis sama, apakah langit, ya. Penciptaan kita ini dibanding langit lebih ruwet mana, Pak? Lebih besar mana, ya. Kemudian, ya, manusia yang kecil ini apakah pantas untuk sombong, ya. Yaqibul insanu shaghir al-haqir mabhutan amama hadha su'al, ya. Maka seorang manusia yang kecil, ini kecil sekali, Pak, ya. Di planet bumi ini aja kita itu sangat-sangat apa? Kecil sekali, titik saja nggak ada, ya. Surabaya ini kalau di bumi itu kan cuma titik saja, Pak, ya. Kalau di Google itu kita perbesar begitu kan, ya. Nah, kita itu manusia itu kecil sekali, sangat-sangat kecil, ya. Maka dihadapkan kepada pertanyaan seperti ini, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha, ya. Mana, apakah kalian ini lebih besar, lebih hebat penciptaannya dibanding dengan langit, ya. Maka di hadapan pertanyaan seperti ini manusia dia harusnya tertunduk, ya. Dia harusnya memikirkan, berpikir. Wassama'u tuhitu bil kauni min kulli janib, yang mana langit ini Allah ciptakan 7 langit di atas kita ini, Bapak Ibu sekalian, ya, melingkupi seluruh alam ini. Ya, Allah jadikan langit ini sebagai apa? Sebagai atap, ya. Melingkupi seluruh alam semesta ini. Maka pertanyaan seperti ini tentu saja tidak perlu dijawab, sudah jelas, ya. Mana yang lebih hebat penciptaan, lebih besar, ya. Langit, bumi, ya. Bintang-bintang, galaksi-galaksi, demikian banyaknya, yang demikian luasnya, tidak bertubrukan satu dengan lainnya, ya. Bayangkan kalau bintang-bintang itu bertubrukan, Pak, ya. Setiap malam kita lihat, ya, bukan kembang api, kembang bintang begitu, ya. Yang terjadi apa? Kehancuran. Tapi alhamdulillah, ya, seluruh alam ini tertata bintang-bintangnya, bulan-bulannya, ya. Maka Bapak sekalian, ya, pertanyaan ini tentu saja tidak membutuhkan jawaban. Li'annal fitratas salimata tantiqu wa ta'tarif bi annallahu wal haq. Orang yang masih di atas fitrah, yang selamat, yang bersih, maka dia pasti akan, ya, menjawab, dia akan tunduk, ya, dia akan mengakui bahwasanya Allah lah yang
satu-satunya yang berhak untuk disembah, yang menciptakan seluruh langit dan bumi ini, mengaturnya, memeliharanya, maka Allah satu-satunya lah yang berhak untuk disembah. Wa anna alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ini mampu untuk menciptakan yang semisal-semisalnya. Allah mampu untuk menciptakan manusia lagi. Allah juga sanggup untuk apalagi cuma menghidupkan kita, Pak. Allah sanggup untuk membuat alam semesta lainnya, sanggup. Jangankan cuma membuat planet bumi lagi, yang isinya manusia lagi, Allah sanggup untuk membuat langit yang lain, membuat alam semesta yang lain. Allah sanggup Bapak Ibu sekalian. Maka apalagi cuma membangkitkan manusia dari kuburnya, itu sangat-sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yab'atsahum ba'da mautihim, Allah sanggup untuk membangkitkan manusia dari kematiannya. Walakin alladzi la ya'budullaha wa la yu'min bi liqa'ihi, akan tetapi orang-orang yang dia tidak mau menyembah Allah saja, yang tidak mau beriman kepada hari akhir, nggak percaya akan ketemu lagi sama Allah nanti di hari kiamat, ba'da hadzal burhan, setelah semua bukti-bukti ini, kanahu a'ma an hadil haqiqatil wadihah, maka seakan-akan dia itu buta, Pak. Sudah jelas semua bukti-bukti di hadapan mata, di tubuhnya sendiri, di kisah-kisah orang terdahulu, semua sudah jelas, sejelas-jelas. Yaitu apa? La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Ini apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la khalqus samawati, di dalam surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-57. Dalam surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat ke-57. Surat ke-40. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khalqus samawati wal ardh, sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbaru, lebih besar min khalqin nas, daripada penciptaan manusia. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi apa Pak? Ternyata banyak kebanyakan manusia itu enggak tahu ini Pak. Mereka enggak menyadari. Makanya orang-orang yang mereka melihat ke angkasa luar itu paham mereka, bahwasanya yang mereka teliti dari angkasa luar ini itu baru sekian persennya saja Pak, belum ada separuhnya dari alam semesta ini. Bagaimana ada 7 langit di atas Pak? Mungkin 1% pun seharusnya nggak ada. Mereka cuma menduga-duga langit itu sekian, cahaya sekian, berarti itu sekian juta. Yang bisa kita lihat pakai mata saja itu cuma sedikit saja begitu, masih banyak lagi di belakangnya nggak kelihatan. Maka Allah tegaskan, yang penciptaan langit-langit bumi ini lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia itu kecil sekali, namun ini apa? Kebanyakan manusia, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu nggak mengerti ini, Pak.
bumi ini Allah ciptakan dengan luar biasa, ya. Allah pelihara dengan luar biasa. Bukankah yang sudah menciptakannya ini pantas untuk kita sembah? Nah, ini banyak hakikat ini orang ini nggak paham Bapak Ibu sekalian. Mereka malah apa? Bukannya takut kepada pencipta langit dan bumi ini yang menjaga seluruh, ya, bintang-bintang yang besar-besar itu. Allah jaga, Allah utarkan, ya. Takutnya malah sama apa? Takutnya malah sama penunggu sungai, jin penunggu gunung, jin penunggu pohon, ya. Yang diagung-agungkan adalah apa? Malah manusia-manusia Firaun gitu, ya. Lebih mereka takuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau arwah-arwah, mereka lebih apa? Lebih khusyuk ketika berdoa kepada arwah-arwah, ya. Kepada makhluk-makhluk Allah. Ada yang menyembah nabi, ya. Ada yang menyembah, ya, wali, ya. Ada yang menyembah, ya, artis, ya, artis ini disembah oleh Allah, ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini adalah apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, ya. Masa jin bisa menciptakan alam semesta ini, bayangkan demikian besarnya. Cuma jin berkeliaran, ya, jin penunggu laut, jin penunggu gunung, ya. Gunung apa? Ya, gunung besar, ya, laut besar, tapi dibandingkan dengan alam semesta ini tidak ada apa-apa. Ya. Gandanya manusia apa? Ya. Tapi banyak manusia yang tidak ngerti ini. Mereka lebih takut kepada penunggu lautan, ya. Akhirnya beribadah kepada selain Allah. Menyembelih untuk penunggu lautan, menyembelih untuk penunggu gunung, menyembelih untuk arwah-arwah manusia, ya. Maka walakin aktsarun nasi la ya'lamun, banyak manusia yang ngerti ini, ya. Malah menyembah hewan, bayangan hewan disembah, ya. Wa ta'amal kaifa khatabahum mubasyaratan. Coba kita pikirkan sampai Allah itu bertanya langsung sama kita loh Pak, ya, dalam ayat ini. Antum, apakah kalian, langsung ditunjuk kita, ya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian gitu, ya. Enggak, apakah pendapat kalian gitu, enggak Pak. Langsung, apakah kalian ditunjuk sama Allah. Antum, ya. Kenapa? Ini untuk membantah, ya, juga sebagai bantahan pada ayat yang sebelumnya, ya, yaitu orang-orang yang menentang hari kiamat, ya. Orang-orang musyrikin mereka menentang hari kiamat, ya. Kita lihat ayat sebelumnya Pak, ya. Mereka berkata di ayat ke-10, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, apakah kita ini sesungguhnya akan dikembalikan, ya, dikembalikan lagi, dibalikkan lagi, ya. Aidza kunna idzaman nakhirah, ketika kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur, ya. Apakah bisa balik lagi, hidup lagi? Mereka, ya, menentang hal tersebut, enggak mungkin, ya. Maka Allah Subhanahu, jangankan kalian yang sudah jadi tulang, ya, alam semestanya tak buat lagi bisa begitu, ya. Emangnya mana yang lebih besar, kalian atau alam semesta, ya. Alam semesta kan hancur, hari kiamat hancur semua, ya. Semua hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Hancur semua Pak. Mata malaikat-malaikat hancur semua kecuali yang Allah kehendaki itu tidak hancurkan, ya. Semua hancur binasa, ya. Terus apa? Kok kalian menentang, kalian gak akan dihidupkan? Jangankan kalian, ini alam semesta hancurkan, tak buat lagi bisa, gitu, ya. Emangnya mana yang lebih besar, ya? Kalian ini manusia yang kecil begitu, ya, atau langit? Kok bisanya kalian menentang? Maka ini adalah
bayyana Allah ta'ala syai'an min syiddati khalqiha. Kemudian Allah jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi ya, bertanya, apakah kalian lebih besar penciptaannya daripada langit? Banaha, yang telah Allah bangun ya, yang telah Allah susun, Allah bina. Kalimat banaha tuhi bil quwwati wat tamasuk. Yang mana kalimat banaha di sini dikata-kata bana ya beni, membangun ya, menunjukkan kekuatan, menunjukkan kekokohan. Fal bina damul labin ba'duha ila ba'din. Membangun itu ya seperti menyusun ini apa namanya, batu bata ya, batu bata ya, dispen, tempel terus disusun di tubuh ya, maka ya, fayakunu baitan mutamasikan. Tubuh bata-bata tersebut maka menjadi rumah yang kokoh gitu. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas mereka 7 langit yang kuat, yang kokoh ya. Langit itu sepertinya kosong Pak, tapi kuat ya, dilempar batu kayak gunung saja Pak, gunungnya hancur begitu. Kurang kuat apa itu langit di atas kita ini ya. Kelihatannya kan kosong bolong Pak ya, tapi itu jadi langit. Allah jadikan apa? Atap. Ketika jatuh apa asteroid, meteor dari langit ya, ada batu nyasar ya, maka apa? Ya, hilang menjadi debu, terbakar. Nah, ini luar biasa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banaha, Allah bangun ya, menunjukkan apa? Kekuatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ma sifatuha, seperti apakah sifatnya langit ini Pak? Allah berfirman di ayat ke-28-nya, rafa'a samkaha fasawwaha ya. Dialah Allah yang telah meninggikan bangunannya lalu Allah sempurnakan. Rafa'a samkaha ya. Berkata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini Bapak Ibu sekalian, rafa'a samkaha ay samkaha ay bunyanuha ya, bunyanaha, bangunannya Allah tinggikan. Wa kalimatu samk tadullu ala uluwin. Kalimat samkaha ya, samk sin mim kaf ini menunjukkan ketinggian ya. Faja'alaha 'aliyatal bina'i ba'idatal fana'i, yaitu bangunan yang tinggi yang Allah tinggikan dan luas ya. Halamannya luas. Wal masmukat hiya samawat ya. Makanya di antara nama langit itu ya, selain samawat adalah masmukat ya. Samkaha dari kata-kata samk ya, masmukat ya, samawat. Faka'annahu qala huna raf'aha ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala di sini ya, rafa'a samkaha ya, mengangkat, meninggikan. Samkaha itu tadi juga tinggi kan ya, meninggikan sesuatu yang tinggi berarti lebih tinggi lagi begitu Pak ya. Mubalaghatun fi 'uluwiha, seakan-akan Allah benar-benar berlebih-lebihan dalam meninggikannya ya. Makanya rafa'a samkaha, rafa'a itu artinya meninggikan, mengangkat ya. Samkaha, samk itu ada artinya adalah sesuatu yang tinggi, jadi meninggikan ya, lebih tinggi lagi.
Kama yuqal, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, lailun ya al al al-yalah, ya, lailun al-yal, ya, al-yal, malam yang panjang, atau lailun alil, ya, seperti zillun dhalil, ya, wa zillan dhalila, ya, bayangan yang luas. Wa min taqalibiha, ya, dan kata-kata samk ini, ya, sin mim kaf, kalau dibalikkan hurufnya menjadi mim sin kaf, ya, mask tadullu ala tamasuk wa quwwah, menunjukkan sesuatu yang kokoh. Fasama'u 'aliyatun mamsukatun mutamasikatun, maka langit itu tinggi sekali, Pak, ya. Mutamasika, kokoh, subhanallah, ya. Idza kanatil masafah bainal ardi wasyamsi bihisabil falakiyin, kalau, ya, sesuai dengan perhitungan para ahli, ya, astronomi, ya, jarak antara bumi dan matahari itu 150 apa ini, Pak, juta kilometer begitu, ya. Wa hunaka nujumun wa majratun tab'ud anna malayin sinin, dan ada bintang-bintang lainnya, ada benda-benda langit lainnya yang jaraknya miliaran tahun, ya, miliaran tahun cahaya dari kita. Hatta iktashafa ulama'ul falak al-yaum majratun tab'ud anil ardi, bahkan sekarang para ahli perbintangan itu menemukan ada galaksi yang jauhnya adalah 13,1 miliar tahun cahaya. Wala'alla at-ta'bir biqauli rafa'a samkaha fi isyarat ila hadil iktisyafatil ha'ilah, maka sesuai dengan apa yang Allah firmankan tadi, rafa'a samkaha, luas sekali, Pak, ya, bermiliar-miliar tahun cahaya, ya, luas sekali, ya. Maka ini menunjukkan apa? Luasnya langit, tingginya langit, ya, dan betapa jauhnya langit dari kita, ya. Ini langit baru, langit dunia saja, Pak, ya. Masih ada 7 langit lagi, 6 langit lagi di atasnya. Maka betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ini sangat-sangat kecil sekali, ya. Wa ma hadzal khalqul 'alil ha'ili, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan langit ini demikian tingginya, luasnya, atqana bina'aha, tapi Allah bangun dengan sempurna, Bapak sekalian, dengan baik, teratur sekali, ya. Faqal fasawwaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rafa'a samkaha fasawwaha, ya. Ai la tara fiha tafawutan wala syukuka, Allah, kita tidak melihat dalam penciptaan langit ini adanya, ya, kerusakan, adanya, ya, kekurangan, tidak ada apa, semua yang teratur, bintang-bintang, ya. Bagaimana lihat galaksi itu, ya, meskipun sepertinya acak tapi apa, luar biasa, ya. Fasawwaha, Allah, ya, berbagus, Allah yang memungkinkan tidak ada kerusakan di sana. Maka Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Sumamtanna bi ni'matin 'azimah fis sama bima biha salahul hayatin nas fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang agung dari langit itu, yaitu nikmat yang dengannya hidup manusia di bumi ini menjadi baik, menjadi teratur, ya. Itu dalam ayat selanjutnya, wa aghtasha lailaha wa akhrajatuha,
Dialah yang menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Faqala wa aghtasha. Ya. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah dan selainnya, aghtasha maknanya adalah adlama, Allah gelapkan. Ya. Lailaha malamnya. Faja'ala aswad halikan taskunu fihil kainat. Maka Allah jadikan malam itu gelap gulita, yang mana makhluk-makhluk pun menjadi tenang, bisa istirahat. Gelap, tapi masih ada bintang-bintang ya untuk menuju arah. Ya. Ada bulan, ya, sangat sesuai sekali, ya. Cocok sekali. Ya. Malam, akhirnya manusia pun bisa tidur. Wa akhraja duhaha, ya. Dan Allah keluarkan cahaya duhanya, siangnya. Berkata Mujahid, nuraha, yaitu Allah keluarkan cahayanya, cahaya siang. Takhruju fil kainat lima asyiha, yang mana makhluk-makhluk pun keluar untuk mencari penghidupannya. Wa ta'ammal qal, coba kita pikirkan, Allah Subhanahu wa taala di sini mempergunakan kalimat duha, ya. Dan dia keluarkan duhanya, Pak, ya. Bukan dia keluarkan cahayanya, ya, terangnya gitu, enggak, tapi wa akhraja duhaha, Allah keluarkan duhanya, ya. Yang mana hanya di sini kembali kepada apa sih, Pak? Ya. Nya-nya di sini wa aghtasha lailaha, Allah ya gelapkan malamnya, ya. Wa akhraja duhaha, Allah keluarkan siangnya. Nya-nya di sini kembali ke siapa sih, Pak? Ya. Nya-nya di sini kembali kepada langit. Ya. Tadi apa? Allah ciptakan apa? Antum asyaddu khalqan amis sama banaha, langit yang Allah cipta membangunnya. Jadi kembali kepada langit. Jadi Allah gelapkan, ya, aghtasha lailaha, gelapnya langit, ya, wa akhraja duhaha, Allah keluarkan duhanya langit, gitu. Dan dulu sudah pernah kita jelaskan, ya. Kalau kita siang seperti ini, Pak, ini sudah siang nih, Pak, ya. Siang jam 12 siang, jangan panas, Pak, ya, terang, ya. Itu kalau kita naik ke atas terus, Pak, ya, kita naik ke atas terus ke langit, terbang terus ke langit, Pak, kayak Superman misalnya gitu, ya. Kira-kira di atas itu gelap apa terang? Karena logika kita harusnya di atas itu terang kan, ya, Pak, ya. Terang beneran gini, Pak Ustadz, itu. Kalau kita terbang terus kan, ya, bayangin kita, Pak, di atas lebih terang lagi, begitu kan? Ternyata di atas itu gelap, Pak, gitu, ya. Begitu naik itu, Pak, gelap, begitu. Ya, aku bisa, ya, gitu. Matahari terang gitu kan, ya. Tapi ketika kita naik ke atas terus, di atas itu kok, ya, gelap, begitu. Kita lihat bagaimana, ya, Allah jadikan cahaya itu terang itu kenapa? Ketika terkena langit bumi ini, Pak, ya, atmosfer baru nyala, dia ting begitu, lampu, ya. Tapi kalau kita keluar semuanya gelap gitu, ya, tidak kelihatan. Maka Allah lah yang mengeluarkan, ya, duha, apa itu, luar biasa, ya. Maka kenapa Allah di sini memilih kalimat duhaha? Li'anna waqta duha anfa' ma yakunu lil makhluqat. Karena waktu duha ini waktu yang utama, ya, yaitu waktu yang bermanfaat untuk makhluk, ya. Ketika waktu duha itu enak kita, ya, Pak, ya, udaranya itu masih belum terlalu panas, ya, tak? Masih enak jalan-jalan, olahraga juga enak, ya, cahayanya itu masih, ya, hangat, ya, tubuh jadi sehat, ya, juga untuk bekerja, ya, juga untuk ibadah, ya, sempatkan untuk sholat duha,
Fan-nur wal hararatu yakunani fihi mu'tadilan, yang mana cahaya dan suhu panas pada waktu duha itu masih sedang-sedang. Ya. Walihada kana waktu ma'aisyil kainat, oleh karena itu waktu duha ini waktu banyak di antara makhluk-makhluk keluar mencari makanan mereka, mencari kehidupan mereka. Wala'alla fi al-ayati isyaratun khafiyah ila haqiqatin ilmiyah. Ya. Nah, ini ayat ini mengisyaratkan kepada kita ya, suatu hakikat ilmiah. Annal asl fil kauni huwa dhulmah, yaitu asalnya seluruh langit ya, semesta ini adalah gelap gulita. Ya. Amman nahar fa innama huwa tabqatun tuhitu biwajhil ardi. Sedangkan terang itu cuma hanya di bagian bumi saja, yang ya separuh bumi saja itu yang menghadap ke arah matahari. Walaysa daw'an muntasyiran fil kaun, bukanlah cahaya matahari itu ke seluruh penjuru ya, semuanya terang benderang begitu. Enggak ya. Cuma ketika matahari ini cahayanya menimpa bumi jadi kayak lampu terang gitu. Ya. Walihada qala huna, oleh karena itu Allah berfirman tadi wa antasalaila, Allah gelapkan ya malamnya, benar-benar gelap ya. Wal aqtash walladhi fi ainihi sibul amash ya. Dan aqtash ini adalah mata yang yes, kalau orang Arab itu mata yang ada penutupnya gitu, seperti katarak begitu Pak ya. Yuqal mafazatun ghatasiyun ay gummatul masalik la yahtadi fiha ya. Yaitu juga dikatakan sebagai penutup jalan begitu ya, tidak terlihat jalan itu. Walakan tatakhayyal asyiddah allati yatakabbaduha man yatihu fis sahara. Bisa kita bayangkan orang yang tersesat ya, di padang pasir, syiddah wahalak, dia ya, sulit ya, dia mau binasa. Wa aidan qaddama dzikral lail fa huwal asr. Begitu pula di sini didahulukan malam karena gelap itulah asalnya di alam ini. Kemudian Allah pun berfirman wa akhrajatuha, Allah keluarkan ya. Setelah tadi aqtasya digelapkan karena semuanya gelap, ikut gelap ya malam hari ya. Kemudian Allah keluarkan ya. Karena cahaya itu ya gelap semuanya Pak, tapi gara-gara ada atmosfer ini menjadi nyala begitu ya. Maka di sini Allah pun mengeluarkan akhraja ya, dengan kalimat akhraja, bukan adha'a, Allah menyinari, Allah sinari begitu enggak ya. Ka'annan nahar tabghatun 'adiyatun mahdudah yukhrijuhallahu linnas. Seakan-akan siang itu memang terbatas saja, hanya di bumi saja, di atmosfer saja menjadi terang ya. Mungkin ini Bapak sekalian yang bisa kita jelaskan. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya pada pertemuan yang akan datang dengan cara. Selanjutnya apabila ada pertanyaan dari Bapak sekalian silakan ditanyakan. Mohon bicara. Silakan jika memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan.
tahun ya perjalanan ya. Sedangkan tadi disebutkan dalam apa namanya, dalam penemuan begitu ya, para ahli perbintangan itu miliar tahun cahaya ya. Maka walau alam ya, di antara para menjelaskan itu hanyalah untuk takrib saja ya, biar orang itu kebayang gitu aja Pak ya. Karena kan nggak mungkin terbayang kalau saat itu disebutkan sekian tahun cahaya, apa itu tahun cahaya, bingung kan ya. Maka itu untuk apa, mendekatkan ke apa akal manusia ya. Ya, kan nggak mungkin manusia pun, orang saya melakukan perjalanan 500 tahun itu nggak mungkin, umurnya saja paling cuma 60 gitu. Menunjukkan apa, jauh pokoknya gitu. Nggak mungkin gitu, kita bisa mencapainya. Mungkin kita saja umurnya ya cuma 60 tahun ya, 100 tahun paling jauh. Nah ini sampai 500 tahun perjalanan kan nggak mungkin berarti ya. Kita naik ke langit itu sudah nggak mungkin. Itu baru langit pertama, belum langit selanjutnya dan seterusnya. Nah ini di antara yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau misal pun berbeda misalnya antara hadis tersebut dengan hakikat ilmiah sejatinya ya, maka memang bukan itu tujuannya ya, tidak ada kontradiksi. Itu hanya untuk ya mendekatkan ke jiwa-jiwa atau ke akal manusia agar lebih bisa